Sebelumnya sudah ada rencana juga nanti kalau pulang, ayo kita bikin lagi nih, yang memang betul-betul prepare lah. Iya. Ya, namanya Nisa. Apa Nisa? Nisa? Iya. Ternyata singkat kepanjangannya Ninja Sawit. Ketika di searching di Google, paling sawit. Karena bandnya mau dilanjutin atau gimana? Mau dibubarin atau gimana? Halo, selamat datang kembali di podcast PDKT, Pojok Diskusi Kacamata Tamu bersama Hana. Hari ini kita akan ngobrol bersama band lokal yang mereka ini baru saja merilis single pertama mereka, dan nanti kita akan tanya-tanya gitu ya. Kemudian juga mereka sudah tembus 1,9 ribu viewers di YouTube-nya. Wah, ini luar biasa sekali, dan langsung aja kita kenalan sama bandnya, Kan dan Gan. Oke, sebenarnya kurang ya personelnya ya. Sebenarnya ada 4 orang yang bisa berhadir cuma bertiga karena ada kesibukan di lain gitu ya. Oke, ini kita kenalan dulu deh sama yang dekat Hana ini siapa gitu. Perkenalkan dulu, nama Ulun Khalid sebagai drummer di Kan dan Gan. Khalid ya? Yeah. Oke, sebagai drummer. Oke, kemudian? Perkenalkan, nama Ulun Ibnu Alvar sebagai keyboardis di band Kan dan Gan ini. Oke, sepertinya sudah familiar nih kakak yang ini nih. Alhamdulillah. Kayaknya ampun kandangan deh. Kayaknya Ulun seraba di Upati. Iya. Alang-alang gitu. Lanjut yang terakhir. Halo, Ulun Akmal, Rajabi Akmal. Ulun dipercaya kawan-kawan sebagai penjaga lini depan, striker, Yes. vokalis. Oh, oke. Tepuk tangan dulu deh. Tombak. Nah, yang satunya siapa namanya? Yang Rispo. satunya? Rispo Kalau sebagai beliaunya Rispo Iya. dia. Rispo. Cuman ngarannya tuh Rispi. Rispi. Kenapa jadi O? Karena kan Dia tahu stand up comedy namanya sekolah. Iya, tahu. Dia tuh ketujuh melawak sebenarnya. Oh, tapi dari segi muka mirip nggak? Gemoy-gemoynya sama kan. Sama Karena pejabis. kami tambahkan lah fotonya. Penasaran bener deh. Oke. Oh, jadi itu plesetannya gitu ya. Tapi Iya. nggak jauh berbeda sama nama aslinya. Iya, satu huruf aja kan gitu. Iya, oke. Ini asli kandangan kan kalian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah asli. Oke. Makanya namanya Kan dan Gan. Iya. Oke. Ini kalian sebelumnya sudah berteman kah atau musik yang mempertemukan kalian? Ini ada jawaban paling bagus. Oke. Kalau yang tinggi. Sikat no. Kita serahkan Biasanya ke kalau Kak orang Ibnu. nanyanya gitu, jawabannya sebenarnya kami ini bukan Iya, band. iya. Kalau band tahu, ini bukan band. Kami nongkrong. Kebetulan ini bisa main drum, bisa main keyboard, bisa nyanyi, jadilah band. Oh. Nah, sebenarnya stand up comedy. Iya. Ya gitulah awal terbentuknya memang berteman dari sudah sejak SMA ya, Mas. SMA. Oh, satu alumni. Iya. Ketemunya itu malah di Padus Kabupaten kalau nggak Harus salah. kabupaten. Padus Kabupaten pertama kali. Kemudian ada festival band di era-era di 2015 Iya, 2015. 2015. Nah, ketemu nongkrong, gitar-gitaran, kayaknya bisa main drum nih, bisa main gitar, bisa main keyboard, bisa nyanyi. Nah, bentuk aja nih. Nah, gitu. Ya sampai sekarang masih berteman dan ngeband bareng. Iya. Dan memutuskan 2020 berapa kita? 2023. 2023 awal. Akhir ya? Akhir 2023 akhir. Transisi ke 2024. Itu terbentuknya band tadi? Ya, resmi dengan nama Resmi Kan dan dengan Gan. nama. Oh, Kan. oke. Ya. Awalnya memang band juga Iya. dari zaman daftar kuliah ya, Bang. Ya, Daftar kuliah sudah ngeband. Tapi beda-beda tuh, masing-masing gitu? Atau sudah? Ya, sudah sama. Oh, sudah sama-sama. Berempat malah. Berempat. Sama Rispo Oh, tadi. sama Rispo oke, juga. oke. Belum daftar pertama kuliah ke Banjarmasin itu sudah ngeband. Kemudian karena satu dan lain hal berpisah dulu berapa tahun, jadi kan masing-masing kami menyelesaikan kuliah, ini kerja, Rispo kuliah di kuliah Unip lain. di unit lain, kemudian
pulang itu ya kurang lebih akhir-akhir 2023 dibentuk lagi. Walaupun sebelumnya sudah ada rencana juga nanti kalau pulang, ayo kita bikin lagi nih yang memang betul-betul prepare lah. Iya. Ya gitu. Mungkin ya apa? Yang storytellingnya bagus kayaknya. Iya. Mungkin punya versi masing-masing Versi gitu ya. masing-masing. Oke, boleh. Sebenarnya kurang lebih sih Kak, karena betul kata Ibnu, 2018 kita itu ngumpul dan pertama nyoba latihan itu di Banjarmasin. Ya no ya, di Banjarmasin di studio apa lupa di Kayu Tangi 2 kalau nggak salah. Di studio itu. Warna apa dalam Warnanya apa? Warna hijau. Nah, itu sekarang udah nggak ada ya. Studio hijau. Ya, iya kayaknya udah nggak ada lagi kayak studionya. Nah, jadi di situ kayak mungkin karena kehendak yang kuasa berbeda-beda jalannya, Iya. kami memutuskan untuk menyelesaikan studi. Tapi inget banget Ibnu pernah bilang gini, "Ma, mun kita bulik ke band, kita bulah band. Kita sudah ada orang-orang kayak ini. 2022, 23, apa itu? 2003 kita balik ke Iya, sini. balik 2023 pertengahan. Kita balik ke sini. Terus kebetulan ada festival Ramadan. Iya, festival Ramadan. Di kandangan? Di kandangan. Oke. Festival Yang Ramadan. ngumpulin senior-senior ya. Senior kita, abang kita ada Ari Ibrahim namanya, Bang Ari Ibrahim, Adipati, sama Bang Ical juga, Ical. support juga. Dikumpulin. Kita nggak tahu sebenarnya nggak ada niatan buat kayaknya ini orangnya. Tapi karena dikumpulin sama Bang Ari, udah cari. Kita kumpul ntar di sini kita obrolin terus udah kumpul. Ibnu, Halid juga, Rispo juga dikumpulin terus dikenalin sama Mas Ibnu. Iya. Nah di situ kita Waktu itu drummernya bukan Halid. bukan Halid, Upik. Kalau kita panggilnya KW. Upik KW. Upik KW. Karena nggak asli-asli banget lah. Nggak asli-asli banget. KW. Oh, sekarang sudah asli apa belum? Iya. Ya, betul. Lanjut no, boleh. Iya. Hah? Iya, kemudian Upik KW ini kenapa bukan Upik KW? Karena waktu itu dia Banjar ya, keluarga kan. Baru Ada kesini. Tapi asli kandangan juga? Asli kandangan, Oh, asli iya. kandangan. Ya, jadi karena pertimbangan itu lalu Halid itu sebenarnya waktu festival itu main bass sebenarnya. Iya, main bass. Karena sudah ada basic drum, jadi coba-cobalah Halid yang pasti-pasti aja yang mana. Ya kan? Kalau memang drum, kalau memang bass. Kalau kamu bass kita cari drummer. Kalau kamu jadi drummer kita cari bass. Nah gitu lah. Udah diskusi akhirnya milih drum lah posisinya. Waktu pembentukan setelah festival band itu kan ada diskusi lagi kami. Kayaknya perlu buat band yang serius deh. Kayaknya ibaratnya nih. Sudah panjang juga kan perjalanan, maksudnya ayo kita cari nama baru nih. Ya. Sama Akmal Iya. posisi di rumah Akmal. Iya. Nah, bukan lucu sebenarnya, kayak seminggu setelah festival. Mas Ibnu kita disuruh sama Mas Ibnu sama abang-abang yang lain juga. Terus Mas Ibnu nanya, Nah dulu nih Ibnu yang mana nih? Ibnu 2. Iya. Dua. Ini satu ya? Iya, ini Oke. satu. Jadi kata Mas Ibnu nanya, gimana bandnya, mau dilanjutin atau gimana? Mau dibubarin atau gimana? Udah mau dilanjutin, tapi apa namanya? Siapa orangnya? Terus personelnya yang mana? Disuruh cari. Kalau udah ketemu namanya, terbalik kita ngobrol lagi kata Mas Ibnu. Udah, terus kita ketemu lagi, terus ngobrol, apa namanya? Kata Mas Ibnu. Romance. Apa kan romance? Apa ini? Romance? Iya, maunya Padahal nggak romance banget. Itu siapa yang menyarankan Kak Ibnu tadi?
Pemberian nama itu sebenarnya dari Kak Ibnu. Kak Ibnu. Itu nama pemberian sebenarnya. Bukan dari inisiatif kita. Iya. bukan. Tapi tapi kalian menyetujui itu ACC. Iya, ACC banget. Oke nih, gokil banget. Tapi dalam hati agak menolak. Enggak. Oh, enggak ya? Keren. Unik aja. Nggak unik. kepikiran bahkan. Sebenarnya kan kalau dimaknain aja nggak sulit gitu, langsung ke artinya. Iya, iya. Ya, kan dan gan. Kalau digabungkan jadi kandangan. Nah, sebenarnya cuman karena dipisah itu jadi menarik penyebutannya Betul. kan dan gan. Nah, itu Iya. nggak sampai kepikiran. Jadi ketika mendengar kan dan gan, wah, kayak nih sebenarnya. Terus kata beliau, aku sudah lama nyimpan Betul. nama ini sebenarnya, tapi bingung mau dikasihnya kemana. Oh, oke. Iya. Dan rezekinya kalian. Iya. Terima kasih Kak Ibnu. Masih Iya. Namanya membawa berkat. Iya, alhamdulillah. Single pertama aja sudah langsung tembus 1,9 ribu ya. Alhamdulillah. Padahal belum genap 1 bulan loh. Belum. Iya. Belum. Kapan kemarin perilisannya? Tanggal Di 31 2 minggu ada. Juli. Oh, Juli kemarin ya? Iya. Oh, oke. Ini tanggal berapa? 24. Tanggal 24. Sekitar 24 Iya. hari lah sudah. Iya, oke. Ini keren banget loh. Keren deh. Iya. Oke, berarti dari namanya itu bukan dari kalian gitu ya, tapi dari Bukan, Kak namanya Ibnu. bukan. Oke. Terus juga udah cocok banget tadi namanya, terus juga sesuai dengan apa namanya tempat tinggal kalian sudah Iya, asli orang betul. Kandangan, terus namanya Kandangan Kandangan. tadi. Oke. Tapi apa namanya sebelum itu ada nggak kalian kepikiran nama yang lain? Sebelum bertemu dengan Kak Ibnu tadi. Romance tadi. Romance tadi. Selain Iya. itu ada lagi nggak? Selain- Tapi bahkan ada Kak. Ini agak lucu ya sebenarnya. Apalagi nih, siap-siap ketawa ya. Sebenarnya. Apa tuh? Kami pernah punya band dan itu pun juga nggak sengaja. Namanya nggak sengaja. Orangnya sama? Orangnya sama, tapi posisi pemainnya beda-beda. Ah. Ini vokal kemarin. Oh. Nah, ini di acara Shot of Command Ya itu dadakan, dadakan sebenarnya diajak. Yuk ikut main, kita kumpul-kumpul kan sama teman-teman yang memang juga hobi sama musik. Iya. Ya udah, kita ajar namanya apa? Kita kasih. Aduh apa men, namanya Water Death. Water Death. Baju mati. Water Saya Death. kasih nama Water Death dengan Iya, iya. logonya masih ingat. Oh, sudah ada logonya Ada juga. logonya. Oh. Kalau bahasa kita tuh cirat hamid. Iya. Cirat Teko lah, Oh, iya. Teko lah. Nah itu. Astaga. Sebenarnya beberapa kali ganti nama juga. Kalau festival itu malah lucu lagi. Festival Ramadan itu dikasih sama Mas Arif Ari. Ibrahim. Mas Mas Ari. Ari. Ya. Namanya Nisa. Apa Nisa? Nisa. Iya. Ya, Ternyata Nisa. singkat kepanjangannya Ninja Sawit. Ketika di searching di Google, maling sawit. Ini kami selalu menerima pemberian orang. Yalah gas. Ya. Nah, salah satunya kan Gangan. Ya alhamdulillah kan Iya. Gangan Iya. bertahan sampai sekarang. Bertahan. Ya, kalau yang nama-nama yang pernah lalu itu kan untuk seru-seruan aja sebenarnya. Ya. Tapi pernah yang waktu sebelum jauh lagi ditarik mundur, itu kami pernah bentuk namanya Banua Akustik. Banua Akustik atau Banua? Akustik. Benua akustik. Banua Akustik namanya. Benua Akustik. Itu cuma Iya. kita bertiga kak. Bertiga. Oke. Cuma kita bertiga. Ada waktu itu yang batu-batu kadang Hasbi namanya. Ya Hasbi Iska. Miska. Mm-mm. Itu biasanya di vokal juga. Sebelum Akmal fokus di vokal. Nah, Iya. tapi formatnya bertiga ini. Iya. Belum ada Rispo ya. Mm-mm. Lama sebenarnya Amnya. Sudah. Dari kita pernah main di Warkin. Iya. Kalau kakaknya pernah ke daerah Tapin Rantau itu ada namanya kafe namanya Warkin. Warkin. Warung Kekinian kalau nggak salah Iya. nama panjangnya. Dan sampai sekarang masih ada. Nah kita pertama masih ada. Cuman pindah tempat aja. Pindah tempat. Namanya sama. Namanya sama. Kita pernah liburan di sana ya. Itu Iya. 2 tahun ya. Itu dari 2017 Masih SMA kalau nggak Siap. salah. Iya 2017. Sampai lulus sekitar 1 tahun lulus SMA masih main di situ. Masih main di sana. Oke, berarti live musik di sana? Live musik di sana akustikan. Oh, iya. Karena kan memang di Rantau lebih dulu kayaknya Mm-mm. eksistensi kafe itu. Benar. Antusias orang terhadap kafe. Iya. Kalau di kandangan itu masih lebih baik warung aja. Bener. Biasa. Nah, itu kalau di kandangan. Iya. Kalau sekarang sudah banyak kan. Tapi kalian pernah di sini live musik di lapangan? Biasanya di Sabtu sama hari Minggu ya? Ada beberapa kali kalau di tapi kalau sekarang malah jarang.
kalau di lapangan. Tapi kalau nongkrongnya sering. Kalau nongkrong, Sering, tapi kalau sering. kalau main kayaknya pernah atau belum Oh pernah kita ngisi ini waktu apa namanya? FBR atau apa itu FBR kan, pernah, itu kan oh itu FBR itu kan acara besar. Itu- Tapi kalau yang di lapangannya itu sore Bulan Ramadan. ya sama Kak Ibnu juga Sama Bang. Ibu juga, Ibu yang main bass kan. Oh. Ibu. Acara amal. Iya, acara. Kami bikin itu acara dari sudut kota. Ah. Ada namanya sudut kota komunitas di sini kolaborasi sama komunitas musik, Iya. komunitas Musik, pecinta musik, pecinta KPM, musik. KPM. KPM. Kolaborasi untuk apa ya kemarin ya? Palestina ya? Palestina kalau nggak salah. Palestina. Oh iya. Gitu. Oke, cukup panjang juga ya perjalanannya ya. Panjang. Sudah beberapa kali berganti nama Nah. dan sampai sekarang Kandan Gan yang Kandan menjadi Gan. apa ya? Insya Allah menjadi berkah. Amin. Amin. Itu Kandan Gan tadi di tahun berapa? Di tahun ini tadi kah? Namanya Iya namanya. 2023. 2023. Oke. berarti 2023. Cuma kalau untuk 3 tahun ya? yang bikin singlenya tahun 2006 ini. Iya iya. Yang beralih fungsi sebenarnya dari yang sudah image-nya ini band reguler untuk wedding dan sebagainya. Band entertain. Ya, band entertain kayaknya mau pindah aja nih. Memang yang untuk pengkaryaan. Oke. Nah, tapi kalian ini suka musik itu dari pas waktu sekolah kemarin kah atau gimana? Udah dari lama. Udah dari lama, dari sekolah bahkan belum kenal aja kenal, sudah main sudah, musik sudah. masing-masing sudah di sekolah masing-masing. Les kah atau sekolah musik memang ada sekolahnya gitu Kalau atau? sekolah musik belum ada Bang. Karena di Gandangan kayaknya waktu itu belum ada misal kalau untuk sekolah musik ya. Tapi karena ya otodidak aja lah semuanya. Otodidak. Tapi karena dulu itu banyak event-event yang mengumpulkan para perwakilan sekolah gitu. Jadi kami ngumpulnya di situ. Salah satunya ya Padus Kabupaten Kabupaten tadi. Kemudian ada Bentra Mandit namanya. Iya. Nah, kalau dulu itu apa itu acara sastra kalau nggak salah. Sastra sosial apa? Musikalisasi puisi. Ya itu ngumpul lagi perwakilan sekolah aja ini orangnya. Kalau ini dari SMA 3. Iya. Kalau lu dari SMA 1, SMK 1. Kalau di sekolah itu SMA 2. SMA 2. SMA 2 lah, ngumpul tuh aja jadi satu. Kemudian ada dulu tuh namanya festival school meeting. Kan ada kelas meeting, Iya, ada iya. school meeting. Nah, di situ yang memang festival band pelajar ngumpul. Itu sempat juga ngumpulnya di situ-situ. Kenalnya di situ. Iya iya. Tapi sama band yang beda. Sama band yang beda, masing-masing iya. perwakilan sekolah. Ini sudah lama kalau untuk bermusik dari sebelum kenal sudah bermusik Iya, iya. dulu. Dengan otodidak ya rata-rata. Makanya kadang kayak nggak nyangka tuh ya kalau misalkan bar kan dulu festivalan tuh jadi Ripa ini Iya. bandnya beda kan terus bisa ngumpul jadi satu band gitu tuh Iya. Kayak senang lah ya. senang. Karena yang awalnya ngumpul cuman ngobrol-ngobrol gimana di sini, ngobrolnya gimana di sini, taunya jadi satu. Iya iya. Senang, seru. Sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sempat mencar-mencar dulu, Iya, ngumpul sempat. lagi. Oke. Kalau dulu sama kuliahnya berdua. Oh sama. Sama. Iya iya. Oh ya, tadi ini Kak Khalid sama Kak Akmal ini kembar. Kembar. Bertiga sebenarnya. Kembar tiga sebelum tiga. Jelaskan. Oh. Hah? Kenapa jadi kembar tiga? Enggak lah ngeliat aja. Ini asli atau KW nih? Enggak bercanda. Tapi kalau aku sama Khalid asli. Iya iya iya. Oke. Kalau Kak Ibnu ada kembaran juga kah? Ya mau dikembar-kembarin sama semua ya. Sulit juga. Kadang kalau Jadi yang dipaksa mending kan. sekolah aja lah. Iya iya iya. Oke, tapi kalau dari kalian ya yang kembar ini gitu, ada dari darah keluarga misalkan yang bermusik? Musik kalau dari keluarga paling di kakek kayak kakek jauh sih. Tapi keseniannya itu lebih ke kesenian tradisional Islam lah. Lebih ke syair-syair. Iya iya. Tapi setelah kakek udah nggak ada. Udah nggak ada. Oh ada ya. Kalau orang kan namanya itu angah kami. Oh angah. Angah kami itu Angah itu sama kayak paman gitu kah? Angah ya, cumannya kayak angah julak lah. Nah itu. Angah kami menyanyi.
penyair juga. Oh. Nah, mungkin dari situ juga ada darahnya. Kada sengaja kami ketujuh juga musik, kakawanan banyak musik. Kami pulang. Wah, dulu kan membawa ya. Aku belajar Oh iya, jujur. Apa? Kayak apa tuh ceritanya kayak apa ceritanya? Dulu kayak gitu. Nah, itu kan awal-awal SMP itu kan ada acara perpisahan kakak kelas. Nah, acara kakak kelas tuh biasanya ada band undangan dari yang nyediain acara. Nah, terus pas lihat ada namanya sekarang jadi teman gitaris band itu tuh. Iya. Pas lihat, dia main kan kayak ini gila nih kalau bisa main gitar gitu kan. Nah, terus abis balik dari acara tuh kayak mau wah nih kalau beli gitar nih asik nih gitu. Iya. Nah terus minta dibeliin satu gitar gitu yang ini belum bisa tuh buta banget kalau misalkan nyetem gitar aja belum bisa tuh. Nah tapi kan si Biduan ini nih itu wah ngejeknya minta ampun. Nah, apaan mainnya musik ini kodorong ini jangan ngedance nah dulu kan zaman dance. Beda aliran ya. Dance pasar atas. Ya. Nah, terus Smash. iya. Nah, terus tuh habis itu ngejeknya tuh udah ada kertahan lagi nih. Coba kan main gitu nah. Coba main gitar. Pelajari sedikit. Dia sedikit tanya kayaknya keramian. Temakan tandir. Iya. Jadi dihasut oleh kembaran seorang sebenarnya. Diajarinya bergitar. Udah dibawanya bakawan sama musikan. Belum tinggalkan aja yang joget-joget tadi. Iya. Julun lagi nabi ke sini nih. Yang rasuk yang ini sakit namanya awak. Saya mau putar-putar. Iya. Ada teman kan sambil Sensasinya ada kayak merasa keren nggak? dulu tuh banyak loh kayak boyband ngelap. Iya, Yo, iya. Smash. Asli. Smash. Ayo. Mungkin keren ya orang. Oh iya, tapi orang nggak keren. melihat kembaran tuh kayak Nah, melihat diri Tapi itu yang jadi permasalahan kan gue bayangkan Ben. Iya. Melihat diri seorang berjoget-joget gitu Iya. aneh loh. Nah jadi makanya belajar musik itu supaya ampik itu nah sebut juga kayak ini karena bisa juga. Kamu juga joget kayak itu kan musik kaku juga, Pak. Cuma kata cuma lihat aja. Dan Anda kayak bisa kan kada bisa. Aduh ini mana awak sakit ya lah. Belajar gitar. dia belajar begitu lah. Ini bisa lah Bu dulu semua tentang kita kan. Asli. Aku pertama lo aku belajar alat semua tentang kita. Tapi orang bertahu dengan Ikan menyesal sama nyebut dia aku. Ikan menyebut dia. Tapi menyesal Pak asli. Kenapa aku memutuskan iyalah jangan ada kembar begini cakap dari awal aku masih. Mungkin dari awal kita makin gitar itu nah. Harus sakit awak dulu. Ini nih, kone. Beda berapa menit kalian? 5 menit. Oh, 6 ya? 6. Itu dulu ku keluar. Lah. 6. Kita kok makan 6. ini sudah biasa sehari-hari. Ditunggu di tengah. Ada yang berapa duit 500. Berambut bukan. Iya ada. Jadi tahun ibu ini kayak sebujurnya bakalan tuh dari tahun SMA ya loh. Iya. Terus sebenarnya rancak juga ke rumah. Ulun rancak juga rumah itu kadang kami malaman, kadang apa di kamar bakalan Bang. Sampai wae ini nah, jadinya tahu bener sudah bedanya kami bakal lahir itu berdua. Ini sudah ya. Tahu. Iya. Kayak santai udah biasa aja tuh. Biasa aja nya. Mungkin orang-orang kayaknya astaga kenapa ini bakal lahir sama. Kalau itu udah ya. Ini kayak biasa aja. Iya. Sudah tahu Sudah tahu. kan kayak apa kalau misalkan dua makhluk ini bakal lahir. Dari zaman kami kayak kurus-kurus kayak kucing pasar kita kayak gendut-gendut kayak ini. Itu ada kayak itu. Itu ada. Kayaknya Kak Ibnu deh yang kena tekanan ya kan? Iya. Karena tekanan dan terbiasa. Nah. Malah kayaknya lu curiga mama buahnya itu lebih sayang kamu karena bila buahnya bakal lari. Aduh, ini pernah lah. Jadi kan kami hendak menggarap lagu ini juga yang nyerius nih. Jadi kan hendak take vokal. Iya. Jadi take vokal nih. Otomatis Akmal loh ibunya ini. Jadi janji ada di grup kawan-kawanan. Jam saya inilah tank. Ini. Kan biasanya bila tolak laut ini sebuah kendaraan, pasti lu yang menghadangi. Nah itu paling jengkel deh. Jadi
pas digesek ini menyarik loh. Jadi kan kayak ini jangan, ayo bang jangan segesek ini. Udah aku tinggalkan aja. Jadi pas menemui Ibnu, mana Akmalnya menyanyi loh jadi Ibnu. Habis itu jadi kemajuan lo yang hubungi gitu nah. Iya. Karena lagi mau hubungi gengsi dong. Iya dong. meninggalkan asli, ditinggalkan ya. Maksud jadi ayo deh Ibnu penengahnya istilahnya. Iya. Jadi kayak kita ambil di ke rumah. Karena kan ada jadi lagu nih. Iya. Jadi ambilnya ke rumah. Habis datang ke rumah, kawan Ibnu, bakal ayo pulang kami. Tapi kamu belum berpulang ini. Jadi pas ada Ibnu, Mama ada juga di muka kan. Jadi dia Mama, boyo, di depan Ibnu kayak itu, di depan Ibnu. Jadi nyari Ibnu tau apa jadi Ibnu apa? Sudah biasa main. Sudah biasa jalan main. Aduh, itulah Ibnu. Ya itulah Allah. Ibnu. Mantap Ibnu, memang Berapa tahun? Ulu curiganya Ulu ini adalah kembaran yang kedua. Bisa jadi sih, bisa Bisa jadi jadi, ya kan. bisa Heeh. Tapi kalau dari segi umur kalian sama ya? beda tua Ibnu. Oh, oke. Setahunan ya. Abang-abangan kami ini. Iya. Ya, Aku tetap saya yang paling terpilih. Di band dia paling dewasa. Iya, dewasa. Oke. Tapi putusnya Rispo yang paling gede badannya, Rispo juga yang paling muda. Oh. Iya, yang paling muda. Iya, oke. Paling lawak juga ya? Paling lawak juga. Kematian itu. Itu parah. Wah, sayang banget sih nggak kesini. Nanti kapan-kapan lah ya. Iya. Kapan-kapan. Sama Oke. Rispo ya. Iya. Nanti Oke. kami kasih ruang untuk stand up responnya. Boleh. Boleh. Ah. Spesial untuk Bukannya Rispo. gitar ya. Bukan. Apa itu gitar? Stand up aja. Rispo tuh visualnya aja kayak wah kalem nih, Wah, kayak kalem, polos ah. asli. Aslinya? Aslinya Iya. lawak itu lawak. Iya. Oke, nah balik lagi ya kita Ya, kembali. oke. Balik ke laptop. Oke, nah ini musik kalian ini warnanya apa? Genre-nya gitu, mau dibawa kemana nih? Gitu. Lebih ke pop alternatif sih sebenarnya. Lebih pop alternatif karena kadang ada pop R&B-nya, karena kadang-kadang ada pop yang memang pop gitu loh. Jadi kayak luas lah yang namanya pop. Cuman kita lebih ke apa ya? Lebih ke pop yang R&B. Karena dari lagu-lagu itu kayak kita ngambil scene yang kayak gini, yang ngambil scene banyak referensi yang memang genrenya kayak gitu. Iya. Jadi jadi lagu yang kemarin Semua Sederhana itu racikan-racikan dari kumpulan-kumpulan referensi sebenarnya. Hasilnya kayak gitu dan sama pemikiran-pemikiran teman-teman. Iya, oke. Apa band atau musisi yang menjadi referensi kalian banget nih? Dari Alif dulu deh. Lelit apa? Siapa kemarin yang dicari? Referensi lagunya ya? Referensi Lagu itu lebih kayak ke Kalib C, Oke. ya terus Juicy Lucy, Giri Gani. Giri Gani. Terus sama Samuel Cipta. Kalau pernah dengerin Iya. ya. Nah, Samuel Cipta. Terus itu ada beberapa patokan yang kita racik terus kita komen jadi lagu. Itulah hasilnya mungkin ya. Bisa didengarkan teman-teman. Iya. Sudah tersedia di Spotify dan media platform musik kesayangan kalian. Iya. Kalau kayak Ibnu, apa referensinya? Kalau saya lebih banyak imajinasi, memainkan imajinasi ya. Sebenarnya. Ya, kalau referensi ya kurang lebih sebenarnya, makanya jadinya kan enggak. Bahkan banyak teman-teman yang mirip-miripin sama ini Juicy banget deh. Iya. Juicy banget deh. Ini Adera banget deh. Ini dan lain-lain ya kan. Ada yang nyamain. Ya. Karena memang referensinya memang gabungan kan. Ya. Tapi kalau keinginan pribadi itu inginnya dalam beberapa lagu yang sudah digabungkan nanti itu ada karakter dari kami. Betul. Makanya Betul. kata Ulun, nanti tulus aja bikin, jangan terlalu banyak referensi yang coba mau kayak gini jangan. Setulus-tulusnya aja berkarya. Makanya nama albumnya itu Kisah. Kenapa nama albumnya Kisah? Ya semua kisah-kisah yang ada di dalam kehidupan terkhususnya kami berempat, ya intinya baik itu kisah orang-orang terdekat, teman-teman
baik itu rekan kerja dan sebagainya yang pernah lalu lalang di kehidupan, di kisah-kisah kami, nanti akan kami tuangkan di IP kisah. itu kisah. Oh, oke. Sudah ada nama albumnya ya? Sudah. Iya, sudah. Oke. Cuman untuk rilis lagunya bertahap. Iya. Plot twist-nya Kak ini agak beda ya sama apa namanya IP biasanya yang mungkin orang-orang kebanyakan judul IP udah terus isinya itu ya udah isi aja 6 track atau 7 track udah. Tapi kalau kita emang dari nama IP-nya udah ada clue gitu, udah ada clue dari tiap depan judul lagu. Oke. Kalau kalian teliti atau detail itu sebenarnya Sempurna Sederhana itu diawali dengan huruf S kan? S ya. Di kisah itu ada huruf S-nya. Ada. Nah, kita pakai itu. Oke, ini huruf S kita ambil dengan sebagai inisial dari judul Sempurna Sederhana. Dan sampai berikutnya, Iya. karena kisah ada 5 huruf dan lagu kami juga ada 5, jadi masih ada sisa 4 huruf. Iya, iya. Dari S sudah, sisa 4 huruf ini bakal jadi masing-masing huruf yang nantinya inisial sebagai judul. Jadi kalau kalian perhatiin bisa di Instagram kita ya. Itu pasti mengawali dengan inisial-inisial yang hurufnya sudah ada di kata kisah itu. Tapi kenapa tidak berurutan tuh? Kenapa nggak mulai dari K dulu? Kenapa harus S dulu gitu? Karena tergantung lagu yang jadi, lagunya yang mana. Iya, Iya, gitu. iya. Dan kalau kalian lihat dan lebih teliti itu logo IP-nya juga udah jadi Kak. Logo IP-nya itu kalau kalian lihat ada gambar persegi panjang, tapi beda-beda tuh, Iya, panjangnya beda-beda. Itu kayak menggambarkan tentang kehidupan kita gitu. Kehidupan kita bahwa hidup itu nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah, nggak selalu happy. Jadi tiap 5 baris persegi panjang itu menggambarkan tentang cerita kehidupan bahwa nggak selalu di atas, nggak selalu di bawah, dan jangan jangan terlalu lama bersedih, jangan terlalu jangan terlalu berekspektasi dengan kehidupan lah, karena kehidupan pasti turun naik gitu loh. Makanya panjangnya beda-beda. Dan namanya kisah. Kisah itu ya pasti beda dengan kehidupan lah. Gitu. Wow, deep banget ya. Deep banget. Padahal kelihatannya kayak bercanda ya. Iya. Nggak serius. Itu idenya siapa tuh? Yang desain? Kebetulan untuk nama IP-nya si Ibnu yang eksekusi, terus kita diskusiin, semuanya sepakat. Terus ada kepikiran, aku tanyain ke Rispo, kok biasanya IP maksimal minimalnya berapa? Kata Rispo sekitar 6 atau 5 atau 7 digabung sama outro sama intronya, outro sama intro. Terus ini huruf kisah ada 5, kenapa? Dan minimal IP juga 5 atau 6 gitu lah. Ya udah kepikiran aja, mumpung hurufnya 5 dan minimal 5, kenapa nggak dibikin jumlah lagunya 5 aja juga sekalian, biar patokan inisialnya ada di huruf-huruf kata kisah itu. Udah jadi disusun dan kita udah siap inisialnya, tinggal mikirin lagunya dan tinggal mikirin judulnya gitu loh. Itu udah ada fondasinya dengan inisial kata kisah itu. Oke, lagu kedua sudah siap nih? Sudah siap banget. Oh, ada Siap berapa banget. lagu yang sudah siap nih? Sudah siap, ada berapa nih? Semua sebenarnya sudah siap. Sudah siap sih Cuma- sebenarnya. Wow, nggak sabar. Udah siap. Tinggal eksekusi aja sih sebenarnya. Eksekusi. Kalau kita sudah siap, sudah ada bentuk lagunya. Cuman tinggal rekamannya aja lagi. Iya. Kita dengan kendala baik dari segi waktu dan yang terbatas, karena produksiannya kan produksian mandiri sebenarnya. Betul. Jadi pelan-pelan lah. Iya. Tapi tetap kejar target tetap. Insya Allah tahun ini semaksimal mungkin kalau bisa tembus 5 lagu malah bagus sebenarnya. Nantinya. Bener. Iya. Iya. Rencananya mau 5 lagu lah. Akhir tahun harus 5 lagu. Tapi kalau nggak nyampe ya udah nggak apa-apa. Iya. Kita bikin yang sanggup aja. Untung nama albumnya ada Kisah Kita, jadi banyak aja. Kebanyakan. Kaget kepala. Iya, Kita sudah cuma 5. kisah aja. Kita sudah 4. Itu namanya ada IP lagi kan album. Itu album. Mungkin tahun depan kali ya. Iya kan. Amin. Iya. Dalam sebenarnya Kak, mau nangis nih. Kalau menceritain tentang kisah kan. Oke, silakan. Ini musik sedih ya. Editor, kasih. lampu, mati. Membebani editor aja nih. Makin luar editor.
Oke, ini kan lagu single pertamanya tadi Sempurna Sederhana. Oke, itu siapa yang nulis liriknya? Berdua. Aku sama Alif. Oh, Iya, oke. aku sama Alif. Itu kisahnya diambil dari pengalaman kalian berdua atau seperti apa? Kalau aku sih dari pengalaman, nggak tahu kalau Alif ya. Karena kita lucu sebenarnya nulis lagunya. Lucu lagi, Lagunya lucu lagi. Bukan nggak lucu sih sebenarnya, kayak realistis aja lah, maksudnya kayak kita ketemu duluan di bagian awal. Kalau kita bilang itu song 1 ya, atau First ya. lah. Plus. Itu ketemunya abis gajian teman-teman. Lagi mood kan? Lagi mood. Bagus. Jam istirahat kerja, pulang naik motor sambil motoran. Iya. Nggak sadar dapat kayak, ini bagus ada. Kan kalau di motor biasanya suka Nyanyi-nyanyi, nyanyi kan? jelas. Nyanyi-nyanyi. Nah di situ kayak, ini bagus nih. Melebar bentar, terus kita rekam lagi. Udah rekam, udah lupa kan sebenarnya. Tapi cuma dapat di bagian verse 1-nya aja. Di song kan, udah lupa, udah kita rekam. Balik ke rumah, udah nggak ada diskusi sama si Halid, juga nggak ada. Terus seminggu atau 4 hari kalau nggak salah kita main gitar bareng, misalnya weekend kan, main gitar. Terus aku mainin ke Halid kalau suka atau ACC dia nggak bakal bilang, bagus, ini bagus, tapi bilangnya coba lagi. Nah gitu, itu artinya ACC itu, artinya ACC. Tapi aku nggak dapat, songnya kita bareng, rapnya kalau nggak salah, rapnya kita cari bareng-bareng. Gimana rapnya rap nih Halid ini itu paling PR. Karena kan kalau misalkan di lagu itu nemunya di song, kalau udah nemu di song itu diem misalkan sehari dua itu susah tuh nyari rapnya. Jadi kan biasanya kalau misalkan orang buat lagu udah selesain aja udah gitu. Nah itu sempat kayak udah ketemu rap kayak gak cocok, ganti lagi, itu sakit kepala. Kalau misalkan kan sudah kayak rapnya nggak cocok, ganti lagi itu ada kali 3 kali 4 kali 4 kali kita revisi rap. Berapa kali itu. Terus udah paten. Sebenarnya yang terakhir itu udah pusing banget, udah nggak bisa diganti-ganti, kayak udahlah kita kasih demo ke teman-teman gitu. Udah jadi kita ngumpul, kita kasih demo ke Ibnu sama Sinismo, gimana ACC enggak? Ya sih, judulnya masih belum tahu Pak sebenarnya. Masih belum tahu. Kita kasih ke Ibnu sama Sinismo, udah kita garap aja. Kayak bulan depan ya, ini apa ya? Kan ada huruf S, kan udah sebenarnya udah konsep yang huruf tadi. Ada huruf S. Oke. Ujungnya. Dan lirik ujung Sempurna Sederhana itu sebenarnya bukan Sempurna Sederhana. Kita ganti lagi, menyesuaikan lagi sama judul sama S-nya, huruf S itu. Udah ini kayaknya cocok aja. Udah deh, kita garap aja. Udah itu. Jadilah Sempurna Sederhana. Gitu. Tapi pantai kalau misalkan kan kami itu mintain lagu kan, buat lagu gitu, itu pasti kami kalau nggak buat lagu aja udah bertengkar kan. Maksudnya jadi banyak problem pas buat lagu tuh aduh. Pusing. Itu gejeng-gejeng kan, nyari nada kayak gini langsung nyanyi. Jangan kayak gitu alay, jangan kayak gitu, ini nadanya mirip ini. Tapi mempercepat produksi lagu. Iya. Karena ada diskusi di situ. Kalau berdua lebih cepat, kalau sendiri kadang-kadang nggak tahu ini bagus atau enggak, cocok atau enggak sama menurut teman-teman band yang lain gitu. Kalau misalkan berdua kan, ya udah berdua udah selesai, tinggal berdua lagi. Kalau berdua itu selesai, bukti. Jam tuh ada awal ada. Yang namanya kembar ya kan? Lu kan. Ya tapi jujur, kami lakas kalau boleh lagu kayak kalau berdua. Kalau sorangan kayaknya jadi aja cuman lambat gitu. Jadi cuman ada kurang aja. Alitnya kan kalau sorangan boleh lagu kayak ini kayak di sini. Ya sama-sama saling melengkapi lah. Iya. Setembungnya ya Pak. Kalau respon dari Kak Ibnu nih setelah mendengar lirik dari mereka seperti apa? Saya malah yang lebih banyak beberapa kali membuat mereka jadi merevisi lagu kan saya sebenarnya. Saya aduk aja sebenarnya. Sebenarnya saya yang lebih bikin mereka sakit kepala sebenarnya. Walah. Lagu ini menurut saya Sempurna Sederhana, malah awalnya lagu yang paling sederhana malah dari niatnya untuk digarap itu sebenarnya lagu paling ringan lah boleh dikatakan dalam IP kan dan Gerni. Jadi PR-nya itu gimana supaya menghiasi lagu, jadi supaya nggak flat banget lah. Sebenarnya itu sebenarnya PR-nya.
Jadi waktu rekaman pun sebenarnya udah selesaiin dulu punya kalian. Saya paling terakhir Paling akhir, eksekusi. paling. Jadi mereka kerja, saya di ruangan rekaman sendiri. Oh, gitu. Iya. Terus, itu udah sampai mana rekamannya? Oh, sampai ada rokok dulu ya. Oh, kayak gitu. Gitu. Jadi paling lama kalau ditanyain Lama. paling siapa paling lama di studio masalah ngerekam ya saya. Saya perlu beberapa hari untuk mengaduk-ngaduk lagu itu supaya nanti kalau mereka sudah ACC, kalau yang nggak ACC revisi lagi. Kalau Iya. sudah ACC gitu sebenarnya. Karena memang posisi saya kan di keyboard kalau dalam posisi band ya. Sebenarnya bukan fondasi utama. Kalau keyboard itu bukan fondasi utama. Yang utama kan gitar, drum, bass itu sebenarnya posisi utama. Kalau keyboard itu untuk menghias, tapi itu yang menentukan warna lagunya kemana sebenarnya. Nah, jadi lebih banyak PR-nya sebenarnya saya. Kalau mereka belum selesai, saya bingung nih mau arahnya kemana. Nah, kecuali kalau memang lagu ini dominannya memang keyboard atau piano, saya bisa duluan ngetek. Karena ini konsep bandnya combo lah istilahnya kan, ensemble banget, band, jadi agak PR juga. Soalnya nanti coba-coba sound ini, wah, dilihat kayaknya kayak lagu ini dan Terus dipaksa ya, ya yang lebih enak. PR tuh sebenarnya bukan masalah fungsinya gimana lah, tapi ketika itu tuh sudah agak sedikit rampung, ketika didengar, wah ini warnanya terlalu sama dengan ini, nah itu yang lebih banyak pusingnya di situ. Ada ketakutan condong terlalu banyak dominan sama dengan lagu, padahal kan progresi chord kan dalam musik itu gitu-gitu aja sebenarnya. Iya, iya. Kalau dalam teori musik itu ada gitu aja, tinggal notasinya aja yang harus diperhatiin. Ya gitulah, kalau saya lebih banyak mewarnai, kalau dalam gambar itu saya mewarnai bagian. Penanggung jawab vibes lah kalau ini. Kayak paling akhir, Saya termasuk yang paling cerewet dalam band ini. iya, cerewet paling lama. Cerewet. Soal preset-preset ya, kita sempet beberapa kali juga ganti dari stringnya, dari scene-scene-nya. Udah paling lama, paling banyak, paling ribet lah Kalau masalah ide konsepnya ya saya serahkan semuanya, saya percayakan semuanya. Tapi untuk mengotak-atik lagu ini saya perlu fokus kayaknya. Nah, apalagi ini di lagu. Tapi setelah ini ya, kami banyak belajar cara rekaman gimana, maksudnya take apa dulu nih yang perlu dieksekusi. Ya itulah, banyak pengalaman dari lagu pertama. Dan alhamdulillah disambut dengan sangat antusias ya, lumayan antusias ya. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih kawan-kawan, thank you. Kalau Karis tuh nih apa? Bagian apa? Oh, teknis sih. Teknis. Teknis, dia jago kalau untuk record, terus operasiin DAW, sistem routingan nih, jago lah dia. Terus sebenarnya di band itu ya kita ada fungsi keunggulan masing-masing lah. Iya. Ada fungsi masing-masing. Terus kan kalau kayak kita kan buat lagunya misalkan, ini yang eksekusi musiknya, terus si Rispo teknisnya gimana itu apapun tuh, kayak buat opening, sequencer semuanya tuh di Rispo. Nah, jadi masing-masing itu hilang satu aja udah, itu beda tuh. Kelar. Susah, bakal susah. Oke, berarti sudah ada bagiannya Sudah gitu ya. Walaupun nanti kerjanya tetap bareng-bareng juga. Iya. Oke, sempurna sederhana ya. Ya. Ini maksudnya apa sih yang mau kalian sampaikan ke pendengar gitu dari lagu ini? Yang bikin lirik dulu apa? Sebenarnya gambaran lagunya lebih ke gambarin ada seorang cewek gitu kan. Cewek dia tuh nggak muluk-muluk, nggak cerewet lah, nggak neko-neko sama hidupnya gitu kan. Dan ini hidup biasa. Cuman tuh dari kesederhanaan dia tuh jadi sempurna dia tuh gitu. Nah, kalau menurut aku sih gitu ya. Iya. Kalau gambaran lagunya. Kalau dari Akmal gimana? Tapi ini bentar dulu ya. Iya. Ini ceweknya nih ada? Ada. Ada. Bisa. Ada. Salting cewek gue, salting. itu pas awal buat lagu kan, aku ada buat lagu. Dengerin dong, kirim kan, kirim nggak ada respon apa-apa, tapi diandak di ini apa, stories IG-nya gitu kan. Itu kayak
sebenarnya tuh bangga, cuman gengsi. Nah, itu pacar ulun kayak gitu. Iya. Oke, lanjut. Sempurna sederhana ya. Sebenarnya singkatnya dari aku yang ikut juga dalam proses nulis lebih ke apa ya, kesederhanaan perempuan yang membuat kagum laki-laki yang pada akhirnya tidak sempurna gitu. Bukan karena kemewahan atau apa, bahkan apa adanya yang tanpa disadari, kesederhanaan itu yang bikin sempurna. Tapi plot twistnya karena kita juga ada di TikTok soalnya, ada beberapa teman-teman yang make gitu. Ternyata ada yang make untuk istrinya, yang ternyata di video itu untuk istrinya dengan visual istri, terus ada sama anak sama istrinya, terus untuk ibunya, bahkan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kayak POV masing-masing orang-orang yang dengerin dan mendengarkan itu kayak beda-beda ternyata. Sedangkan dari kita yang bikin itu cuman kayak oke, ini untuk mengagumi perempuan dan perempuan itu apa adanya, sederhana, kita ngerasa itu sempurna. Tapi ternyata POV dari teman-teman itu beda-beda. Jadi kayak ngelihat masing-masing pandangan dari orang-orang itu menarik gitu loh. Oh, ternyata sederhana, nggak cuma digunain buat backsound ini aja gitu, nggak cuma buat muji-muji perempuan aja gitu. Ternyata buat orang-orang tersayang, bisa untuk keluarga, untuk anak, bahkan untuk diri sendiri kayaknya bisa juga ya kan? Iya. Semuanya sederhana untuk diri sendiri. Gitu loh. Luas gitu ya. Luas, ternyata luas. Thank you, teman-teman. Iya. Kalau Kak Ibnu nih, seperti apa? Sempurna sederhana. Ya karena saya bagian dari saksi-saksi kehidupan mereka ya. Saya tahunya ini pasti peruntukannya terhadap orang-orang terdekat mereka, pasti tidak bisa dipungkiri gitu. Tidak bisa dipungkiri. Ada beberapa fase hidup turun naik dari kami berempat lah ini satu band. Sebenarnya tidak jauh-jauh dari situ, Pak. Iya. Walaupun ada, tapi ketahuan sebenarnya. Jadi sebenarnya memang ada sosoknya sempurna sederhana. Nggak bisa nggak bisa bohong mereka. Senior ini kok. Senior kan ya. Tapi jujur ya, buat channel potong sedikit. Jadi sebenarnya song terus ditulis itu sebenarnya kepikiran sama istri. Jujur, jadi kayak istri pernah bilang, kamu setiap bikin lagu, bikinnya sedih mulu. Bikin lagu itu buat apa mana? Gitu. Nah, ada bentuknya itu ada. Ada sebenarnya, jujur aja ya teman-teman, biar nggak seperti ini, biar nggak kemana-mana buat istri. Gitu. Kamu punya istri. Oke, siap. Kalau Kak Ibnu buat siapa? Buat siapa ya? Tadi kan di ini kan ada 42. Langsung selanjutnya. Ada klarifikasi dong. Di lagu kedua mungkin kali ya. Di lagu kedua. Tungguin aja ya. Buruk apa yang bakal keluar? Apa? Pentingin di Instagram kita dan sosial media kita. media kita. Iya. Oke, berarti sudah banyak juga yang pakai lagu kalian gitu ya? Alhamdulillah. Kalau di TikTok ya bisa dibilang, kalau menurut kami banyak ya. Untuk baru nggak sampai sebulan ya, nggak sampai sebulan rilis di TikTok. Bahkan setelah rilis kita kalau nggak salah 4 hari baru bikin TikTok dan baru bikin akun. Terus ternyata udah ada yang pakai. Sampai sekarang tuh hampir 200 kalau nggak salah ya. Iya, hampir 200. Jadi kayak ternyata lumayan ya, ada yang denger ya gitu. Ini kalau di Instagram Banyak juga. Kalau di Instagram kalau kalian cek di sorotan itu juga banyak teman-teman yang pakai support gitu. Senang banget lah. Iya. Intinya terima kasih banyak lah. Terima kasih. Segalanya. Ya. Lagi naik daun nih mereka, makanya tadi Hana cukup deg-degan juga ngobrol sama mereka gitu. Tapi berarti ini boleh nggak nanti kalau misalkan lagunya diputarkan di Radio Aman? Boleh banget, silakan, boleh banget. Iya, siapa tahu nanti ada yang request setelah nonton video ini. Iya. Amin, silakan, boleh banget. Iya, oke. Berarti ini kalian sudah ada labelnya atau jalan independen aja? Independen, kita masih independen. Dan masih memakai biaya pribadi, bahkan karena kami kan sempat entertain Kak, dan ngumpulin biaya untuk recording, proses produksi, pakai uang kas. Kebetulan kami setiap main, kalau
sisa-sisa untuk isi entertain, tapi nggak perlu untuk diambil terus dibagi semua, nggak kayaknya. Jadi kami sisihin buat kas dan untuk produksi ada gitu. Jadi kayak ya sedikit terbantu untuk pembuatan lagu gitu loh. Bagus lah. Terus kita ada manajemennya juga, manajemen maksudnya pengelolaan di dalam band ini. Jadi kayak lebih apa ya, lebih tertata dan orang-orangnya juga terbuka. Contohnya kayak udah kita apa adanya aja dan nggak apa ya, nggak neko-neko lah. Dan akhirnya kita berhasil rilis dengan biaya pribadi dengan hasil Kiripaya sendiri. Wow, keren sekali. Tepuk tangan dulu. Iya, ini kan sudah ada lirik videonya ya. Ya, sudah. Nanti mau bikin ini kah? Apa namanya? Video klip? Iya, gitu. Video klip. Rencananya ini Kak, kita produksi dulu, kita selesaikan EP dulu, terus kayaknya kita ngelihat respon dulu deh, respon dari teman-teman kayaknya yang mana sih yang lebih banyak diminati atau memang banyak digemari oleh teman-teman gitu. Kalau misalkan itu banyak dan memungkinkan untuk kita bikin musik videonya, itu yang kita bikin. Tapi kalau bisa sih semua ya, Nu ya. Ya, kalau bisa Kalau semua. bisa sih semua, kalau bisa semua. Yang kan ada sponsor. Ya, sponsor ya. Apa? Pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Pemain memang. Boleh lah nanti ya. Oke. Berarti insya Allah ya coming soon nanti ya untuk klip video tadi. Doa aja terus kawan-kawan. Iya. Oke, ini kedepannya mau seperti apa lagi nih? Ya, tentunya fokus untuk produksi lagu kedua dulu. Apa yang dihadap dulu. Nanti kalau sudah selesai produksi yang kedua, baru ketiga. Intinya kami selesaikan dulu semua project yang telah kami mulai ini. Kami selesai. Untuk lebih lanjutnya tentunya harapan kami semoga lebih meriah gitu. Oke, lagu apa tadi? Sempurna Sederhana itu bisa dinikmati selain di YouTube di mana aja? Di semua platform sebenarnya. Oh, Platform sudah media tersedia musik. Iya, semua? Oh, sudah tersedia. oke. Jadi kalau kalian pengen dengerin, tulis aja Sempurna Sederhana. Udah ada. Iya. Siap Dan didengarkan. itu apa namanya sangat-sangat easy listening gitu. Amin. Iya, enak banget didengar gitu. Makanya udah denger. Makanya udah denger. Kasih. Apa? Udah denger. Sudah lah. Oh, iya. Main nggak? Enggak. Aduh, jangan. Aduh. Seru. Iya. Oke. Mungkin nih harapan kali ya atau apa yang pengen kalian sampaikan kepada pendengar kita ini? Apa ya? Dari Akmal. Oh, dari masing-masing ya. Ya, masing-masing. Yang pertama harapannya apa ya? Support kita, asik. Tentu. Support dan jangan ragu-ragu gitu loh, jangan ragu-ragu buat dukung musik Banua, musisi Banua. Yang pasti kita bakal terus produksi dan kita masih ada lagu 4 lagi ya, masih ada 4 lagu. Jadi tetap ikutin perkembangan kita dan insya Allah kita bakal menyajikan yang terbaik untuk kalian. Kemarinnya kemarin. Paling sama ya kayak Akmal, cuman lebih terima kasih karena kan sebenarnya dari perilisan itu nggak ada berharap apa-apa ya, responnya juga ya udah nothing tulus gitu. Terus terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, yang udah support juga, yang ikut dukung gitu, terima kasih, udah itu aja. Kalau dari Fumi gimana? Kalau dari harapan ini semoga HSS tentunya pandangan lebih ekosistem band-band atau musiknya lebih banyak lagi lah. Pun akan menanti itu sebenarnya harapannya. Ya, ada beberapa band dari teman-teman yang genrenya kebetulan ada pop, punk, dan lain-lain dan sebagainya. Kami hadir sebagai di tengah-tengah nih pop. Nanti saya akan Ulun akan menunggu lagi
akan ada kejutan-kejutan apa lagi nih sebagai menunjukkan eksistensi bahwa kita di kabupaten ini ada loh ternyata band-band yang berani unjuk gigi juga nih sebenarnya. Itu sebenarnya harapannya semoga ini bisa menjadi kenang-kenangan yang bagus lah untuk kami khususnya berempat dan memberi kesan yang bagus terhadap khususnya orang-orang yang berada di daerah Hulu Sungai Selatan. Kalau harapannya pasti yang terbaik terus lah. Betul. Tapi tentunya tidak lepas dari support teman-teman. Ini tuh kan meriah atau tidaknya nanti karya kami itu ditentukan oleh pendengar sebenarnya, bukan kami. Betul. Iya, kalau kami setel tiap hari kemudian kami ini didengarin, itu bukan meriah namanya, tapi itu ditentukan oleh audiensnya nanti, termasuk kakaknya. Terima kasih. Terima kasih. Iya, melihat antusias dari pendengar itu luar biasa positif semua gitu ya. Positif. Ini menjadi penyemangat buat kalian untuk terus berkarya. Iya, betul, sangat. Jadi bahan bakar kami lah buat produksi lagu. Pertamax lah. Turbo. Dixieland atau turbo? Turbo aja gitu. Turbo. Kalian Pertamax turbo kami. Nanti kita bikin ini fanbase-nya. Oh, iya. Pertamax Turbo. Iya, boleh. Oh iya, Pertamaxnya. Sudah ada belum? Belum ada. Belum ada. Boleh tuh. Belum sepede itu sih sebenarnya. Belum sepede. Dengerin aja udah senang. Iya. Barangkali nanti memang Pertamax Turbo resmi disahkan kan diamanin di sini kan. Jadi kan pas manggungan tiba-tiba Pertamax turbo. Suaranya. Seru. Boleh. Oke, silakan di komen gitu ya fanbase-nya. Nanti maunya apa ya kan? Aku nggak pede-pede amat nih masih untuk Agak minder sebenarnya. Iya. Gak apa-apa. Oke, berarti ini sudah bisa didengarkan di semua platform gitu ya. Udah Silakan bisa. aja dengerin. Kalau untuk akun YouTube-nya apa? YouTube-nya kan.dan.gan. Oke. Ya, Tulisannya gitu? Ya, tulisannya gitu. Terus untuk TikTok kita sama itu juga kan.dan.gan. Gitu. Kalau muka-muka kami ada ya, kami kan ada narsis ya di TikTok ya. Jadi bisa tuh kalian ikutin. Kami aktif sekarang gitu. Oke, berarti namanya semua sama. Sama. Kalau akun pribadi kalian apa nih? Kalau akun pribadi boleh ya? Boleh dong. Silakan Lid. Apa dulu nih? IG. Semuanya. Semuanya kalau TikTok punya cuman nggak aktif. Nggak ada sih kayaknya, nggak yang aktif kan, berarti nggak punya kan, paling nge-scroll TikTok. Iya. Jadi Instagramnya ya, Instagram Khalid RJB, KHILD RJBE. Oke, di follow ya. Di follow ya, di DM ya. Ibnu, kalau ada salah lah rasanya sama juga kan. Ibnua gitu, Ibnua_F. Kalau nggak salah itu berataan. Di Sama TikTok, semua ya? Sama semuanya di Instagram. Itulah. Mari kita berteman. Wah, asik. kalau apa? Ulun kah? Ulun Instagram gini lah. Instagram ulun itu rj.aqml. Agak rumit ya. Agak rumit. Tenang, ada editor. Oh, editor, nanti Editor. langsung muncul ini Bawa bisa aja editor. layang-layang. Tepuk tangan buat editor. Api. Naikkan dia jadi editor. Itulah masih. Oke, wah, senang banget hari ini Anda bisa ngobrol sama kalian. Iya. Thank you, terima kasih ya kakaknya. Iya, jangan jarak lah. Pastinya bagian yang jangan jarak. Karena sebenarnya kami stand up comedy. Ditunggu karya kalian berikutnya gitu ya. Dan juga mungkin boleh nggak nih terakhir refnya kali ya kita dengerin Boleh, sama-sama boleh, sebagai boleh, penutup nih ya. Kita nyanyi sama-sama nih ya. Oh iya. Oh ngajak ini. Itu sama-sama ya. Asik. Lo ini mah. Kami ini aja. Oh ya, boleh. 1, 2. Selayaknya harummu membawaku
jauh ke dalam duniamu, mempelajari bagaimana caramu memikat dunia. Bagaikan sang pelita, tak pernah padam di hampa semesta. Dan ku percaya kamulah bukti nyata, sempurna itu sederhana. Langsung blok editor. Api, iya.